Hai, berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan membahas tentang program studi dan profesi yang cocok untuk orang tipe Intuiting Extrovert atau tipe IE. Yang dimaksud program studi adalah pendidikan, dan yang dimaksud profesi adalah pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materi, barangkali kalau kalian ada yang merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di setting YouTube. Dan kalian juga bisa memperkecil tampilan resolusi video di setting YouTube untuk menghemat kuota internet. Yuk langsung kita ke materi ya. Dalam konsep Stephen, bidang pendidikan dan pekerjaan yang cocok untuk masing-masing tipe kepribadian itu terbagi menjadi dua prioritas, yaitu prioritas pertama yang disimbolkan dengan tagar 1 dan prioritas kedua. Prioritas pertama ini maksudnya adalah bidang pendidikan atau pekerjaan pada prioritas pertama ini lebih cocok atau lebih direkomendasikan bagi orang intuiting extrovert daripada bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas kedua. Sehingga orang intuiting extrovert sangat disarankan untuk mengambil atau meraih bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama ini. Baru kalau prioritas pertama ini tidak dapat dicapai, mungkin karena suatu masalah yang tidak bisa dihindari, maka orang intuiting extrovert baru dibolehkan untuk mengambil prioritas kedua. Prioritas pertama, pendidikan dan pekerjaan yang direkomendasikan untuk orang intuiting extrovert terdiri atas 5 bidang, mulai dari bidang kewirausahaan atau investasi, kemudian bidang pendidikan atau pelatihan, lalu bidang sastra, sinematografi, dan terakhir spionase atau kepolisian. Kelima bidang ini sangat direkomendasikan untuk orang intuiting extrovert karena sesuai dengan bakat, potensi, dan kepribadian mereka. Bidang kewirausahaan atau investasi karena orang intuiting extrovert kelebihannya adalah inovasi dan arah mereknya adalah margin keuntungan yang besar. Pada bidang pendidikan atau pelatihan karena orang intuiting extrovert memiliki kepribadian solver atau memecahkan masalah dengan kreativitasnya. Pada bidang sastra karena orang intuiting extrovert itu kepribadiannya adalah romantis dan ekspresif. Pada bidang sinematografi atau perfilman karena bakat orang intuiting extrovert adalah spasial atau bakat meruang. Dan terakhir pada bidang spionase atau kepolisian karena kepribadian orang intuiting extrovert adalah detektif atau menemukan hal ganjil atau mampu melihat pola yang acak, atau bisa juga mampu menghubungkan pola yang tampaknya terputus. Baik, ini tadi adalah 5 bidang pendidikan dan pekerjaan yang sangat direkomendasikan bagi orang intuiting extrovert. Selanjutnya, mari kita bahas kelima bidang ini secara rinci satu persatu. Bidang pertama yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship dan investasi. Orang intuiting extrovert cocok menjadi pengusaha atau investor karena mereka mahir memprediksi suatu tren atau kecenderungan di masa depan dengan menggunakan intuisi mereka.
sehingga mereka akan selangkah lebih awal dibandingkan kompetitor mereka. Dan orang intuiting extrovert juga kreatif, sehingga bisnis mereka memiliki nilai tambah. Dengan nilai tambah itu, maka keuntungan atau laba bisnis mereka menjadi besar. Di sini terdapat sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang kewirausahaan dan investasi. Program studi dan profesi ini terbagi menjadi dua tingkat, yaitu pada tingkat perguruan tinggi dan pada tingkat SMK. Pada tingkat perguruan tinggi terdapat program studi atau jurusan seperti kewirausahaan, bisnis, bisnis digital, bisnis energi, bisnis kreatif, bisnis Islam, logistik bisnis, manajemen bisnis, agrobisnis, bisnis perhotelan, bisnis perjalanan wisata, dan e-commerce bisnis. Dengan profesinya adalah menjadi entrepreneur atau pengusaha. Bisa dikatakan bahwa segala program studi atau jurusan yang mengandung nama bisnis itu cocok untuk orang intuiting extrovert. Kemudian terdapat program studi manajemen keuangan dan analis keuangan dengan profesinya adalah investor. Untuk tingkat SMK terdapat program keahlian yaitu SMK Agrobisnis dan SMK Bisnis dan Pemasaran, dengan profesinya adalah menjadi pengusaha. Itu tadi adalah sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang kewirausahaan dan investasi yang sangat direkomendasikan bagi orang intuiting extrovert. Meskipun demikian, program studi dan profesi pada bidang kewirausahaan dan investasi tidak hanya terbatas pada ini. Yang saya sampaikan di sini adalah sejumlah kecil contohnya. Mungkin masih banyak program studi lain yang cocok dengan yang pada bidang kewirausahaan dan investasi yang cocok bagi orang intuiting extrovert. Baik, kita lanjut ke bidang kedua. Bidang kedua yaitu pendidikan atau pelatihan. Orang intuiting extrovert cocok di bidang pendidikan atau pelatihan karena mereka menguasai konsep materi atau menguasai materi secara terkonsep sehingga peserta didik mereka dapat menerima materi secara utuh. Selain itu, orang intuiting extrovert juga kreatif sehingga mereka dapat menemukan beragam solusi atas berbagai permasalahan atau kasus. Berikut ini adalah beberapa contoh program studi dan profesi di bidang pendidikan atau pelatihan yang direkomendasikan bagi orang intuiting extrovert. Pada prinsipnya, semua program studi pendidikan yang kebanyakan itu adalah tingkat sarjana itu cocok untuk orang intuiting extrovert. Contohnya adalah pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan jasmani, pendidikan seni musik, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan agama Islam, pendidikan teknik otomotif, pendidikan tata busana, dan seterusnya. Dengan profesinya adalah menjadi guru atau tenaga pendidik atau pengajar. Jadi kurang tepat jika seorang intuiting extrovert kuliah di jurusan atau program studi pendidikan, namun profesinya bukanlah menjadi guru. Misal kuliah di pendidikan jasmani, namun profesinya menjadi atlet, itu kurang tepat. Karena sebenarnya yang diharapkan dari pendidikan itu adalah dia menjadi guru atau tenaga pendidik. Kemudian orang intuiting extrovert bisa melanjutkan kuliah di semua program studi S2 atau bahkan S3 untuk kemudian menjadi seorang dosen.
Kemudian bisa juga orang intuiting extrovert mengambil pelatihan dan sertifikasi instruktur untuk kemudian menjadi seorang pelatih atau trainer. Trainer di sini bukanlah seorang motivator, jadi harus dibedakan antara trainer dan motivator. Seorang trainer tugas utamanya adalah menyampaikan ilmu atau melatih, dan itu merupakan keunggulan atau bakat bagi orang intuiting extrovert. Baik, ini tadi adalah sedikit contoh program studi dan profesi di bidang pendidikan atau pelatihan yang sangat direkomendasikan bagi orang intuiting extrovert. Selanjutnya kita lanjut ke bidang ketiga. Bidang ketiga yaitu sastra. Orang intuiting extrovert cocok di bidang sastra karena mereka memiliki kepribadian yang romantis sekaligus ekspresif, sehingga mereka mampu mengekspresikan keromantisan mereka ke dalam kata-kata. Selain itu, orang intuiting extrovert juga kreatif, sehingga mereka mampu menulis karya sastra atau fiksi yang di luar keumuman dan unik. Di sini terdapat sejumlah contoh program studi dan profesi di bidang sastra yang cocok untuk orang intuiting extrovert. Contohnya, bahasa dan sastra Indonesia, atau bahasa dan sastra Arab, atau Inggris, atau Prancis, kemudian sastra Inggris atau Arab, Cina, Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, Belanda, Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Minangkabau, Batak, dan sastra Bali. Dengan profesinya adalah sastrawan, pujangga, dan penulis fiksi. Jadi intinya, semua program studi yang nama program studi atau jurusannya mengandung kata sastra itu cocok untuk orang intuiting extrovert. Dan perlu dipahami, di sini orang intuiting extrovert mengambil program studi sastra bukanlah untuk menjadi ahli bahasanya, namun untuk menjadi ahli sastranya atau sastrawan. Baik, kita lanjut ke bidang keempat. Di bidang keempat terdapat sinematografi atau perfilman. Orang intuiting extrovert cocok di bidang sinematografi atau perfilman karena mereka memiliki bakat spasial atau bakat meruang atau bakat berimajinasi atau bakat membayangkan 3 dimensi. Selain itu, mereka juga kreatif sehingga diharapkan bisa menciptakan suatu film yang tidak lazim. Pada tingkat perguruan tinggi terdapat program studi film dan televisi. Untuk tingkat SMK terdapat program keahlian yaitu SMK Produksi Film dan Program Televisi, SMK Produksi dan Siaran Program Televisi, dan SMK Produksi Film. Dan semua program studi ini profesinya adalah sutradara atau director, editor atau penyunting, videografer, dan produser. Selanjutnya, mari kita bahas bidang kelima. Di sini bidang kelima yaitu spionase atau kepolisian. Orang intuiting extrovert cocok bekerja di bidang spionase karena mereka memiliki kepribadian detektif. Detektif itu bisa dikatakan mampu menemukan hal yang ganjil atau tidak lazim, atau mampu menemukan pola dari fakta-fakta yang tampaknya terputus atau tidak beraturan,
sehingga mereka mampu menemukan titik atau poin yang hilang dalam suatu pola. Di sini terdapat sedikit contoh program studi dan profesi di bidang spionase atau kepolisian. Contohnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara dengan profesinya adalah intelijen, analis intelijen, detektif, dan investigator. Kemudian Sekolah Bintara, Akademi Kepolisian, dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SIPS dengan profesinya adalah menjadi polisi penyelidik dan polisi penyidik. Lalu terdapat program studi kriminologi dengan profesinya adalah kriminolog, dan bisa juga mengambil pelatihan dan sertifikasi auditor dengan profesinya adalah auditor. Baik, itu tadi kita sudah bahas 5 bidang pendidikan dan profesi yang sangat cocok untuk orang intuiting extrovert. 5 bidang itu merupakan prioritas pertama bagi orang intuiting extrovert. Selanjutnya, mari kita bahas prioritas kedua untuk orang intuiting extrovert. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa prioritas kedua ini baru boleh diambil kalau prioritas pertama tidak dapat diraih. Pada prioritas kedua ini terdapat 4 bidang pendidikan dan pekerjaan. Mulai dari bidang marketing atau periklanan, kemudian bidang lifestyle atau mode, bidang penerbangan, dan terakhir agroforestry. Di video ini saya tidak akan menjelaskan prioritas kedua ini secara mendetail, karena sebenarnya prioritas kedua untuk orang intuiting extrovert ini merupakan prioritas pertama bagi orang intuiting introvert. Sehingga bagi kalian yang ingin memahami keempat bidang ini secara mendetail, kalian bisa menyimaknya di video Intuiting Introvert. Baik, itu tadi kita sudah bahas prioritas pertama sekaligus prioritas kedua bidang pendidikan dan pekerjaan yang cocok untuk orang intuiting extrovert. Baik, itu saja yang kita bisa bahas kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Bagi kalian yang butuh informasi terkait tes TIFIN, misalkan lokasi tesnya di mana yang paling dekat dengan rumah, silakan hubungi saya melalui nomor WhatsApp saya ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin perlu penjelasan yang lebih rinci atau kasus tertentu, silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.